Oke, baik, karena sudah jam 7 kita mulai untuk kelas tutorial pada malam hari ini. Sebelumnya selamat malam untuk teman-teman semuanya. Malam Kak. Malam, Bang. Selamat malam, Bang. Malam, Bang. Oke, kita lanjutkan kembali ya kelas tutorial Kimia Dasar 1 di pertemuan ke-8 di materi Ikatan Kimia 3. Nah, ini belajar pelan-pelan ya. Nanti sambil teman-teman belajar materi baru juga ya. Oke, jadi di Ikatan Kimia 3 kita akan belajar tentang yaitu hibridisasi ya. Kalau di Ikatan Kimia 1 kan kemarin itu ikatan kimia ya, bagaimana ion kovalen. Kemudian kimia 2 kemarin kita belajar tentang bentuk molekul. Nah, sekarang kita yaitu belajar tentang hibridisasi orbital. Nah, jadi hibridisasi orbital. Jadi hibridisasi itu adalah pencampuran orbital-orbital suatu atom. Nah, kalau kita mengingat-ingat materi sebelum UTS, orbital itu ada 4. Ada yang masih ingat nggak? Orbital itu ada apa aja? Ada orbital S, P, SPDF. iya, S, P, D, dan E. Ya. Nah, kemudian kalau di orbital atom yang kita pelajari hari ini, nanti kita akan fokus ke 2 saja ya, 2 orbital, S sama P. Karena D, orbital D itu ada banyak ya. Karena untuk TPB itu capainya S sama P aja. Nah, jadi orbital tadi kan itu pencampuran orbital-orbital suatu atom. Jadi pencampuran itu bagaimana sih? Jadi kalau kita melihat orbital S, itu masih ingat nggak orbital S itu punya berapa kotak kira-kira? 1, Bang. 1, Bang. 1, betul ya, 1 kotak. Nah, artinya 1 kotak ini apa sih? Jadi 1 kotak itu artinya dia ruang ya, ruang atau kebolehjadian ditemukan elektron ya. Jadi kalau misal kita gambarkan menggunakan grafik ya, X, Y, Z. Nah, jadi ini yang X, Y, dan Z-nya. Oke, jadi kalau semua kita gambarkan menggunakan formasi gitu ya. Nah, jadi orbital S itu atau 1 kotak itu menggambarkan bahwa atom ini tuh dia letaknya ada di tengah-tengah sini. Nah, dia cuma 1 nih, kebolehjadiannya 1 kali di S. Kalau P ada berapa kotak? Coba masih ingat nggak? 3, Bang. Iya, P itu ada 3. 1, 2, 3. Jadi kebolehjadian ditemukan suatu elektron itu ada 3. Sehingga kalau kita nanti gambar satu, dua, nah 3 nih. Jadi yang pertama kalau P itu ada yang namanya PX. Artinya PX itu dia orbitalnya ada di bagian lengkungannya di lengkungan X. Nah, ini gini orbitalnya kebolehjadiannya nanti dia di sumbu X ya. Kalau PY berarti dia kebolehjadiannya nanti di antara sumbu Y. Ini. Kemudian satu lagi itu ada PZ. Jadi kebolehjadiannya nanti di sumbu Z. Nah, nanti kalau secara rapihnya atau secara visualisasinya teman-teman bisa dilihat di ini ya, PPT-nya. Nah, itu kayak gitu. Jadi hibridisasi itu pencampuran. Jadi apa itu yang dicampur? Nah, nanti kita akan lanjut. Nah, kemudian ini yang kemarin ya, ada ikatan kovalen. Di mana kemarin kita udah belajar juga ikatan kovalen, nanti akan saling berkesinambungan. Nah, bagaimana cara menentukan hibridisasi orbital suatu molekul? Nah, di situ ada contohnya CH4. Kalau kita gambarkan,
C itu kan memiliki nomor atom 6, berarti dia adalah 1s2, 2s2, 2p2. Kalau kita gambarkan, elektron valensi C ada berapa? Berarti nih ada 4 ya. Nah, ada 4. Kemudian kita lihat C itu dia mengikat 4H. Kalau kita gambarkan, struktur Lewisnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi di di hibridisasi juga nanti teman-teman harus tahu juga yang namanya ini ya, struktur Lewisnya gitu. Oke, kemudian kalau kita melihat hibridisasi, nah itu sebenarnya kalau kita melihat ya pencampuran itu bagaimana. Nah, sekarang kita lihat nih. Di sini kan elektron valensi itu elektron yang berada di kulit terluar ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita gambarkan orbitalnya, kan ini fokusnya ke yang 2s sama 2p nih. Karena dia ada kulit yang paling terluar. Saya bedakan warnanya. Nah, ini kulit terluar fokusnya 2s sama 2p. Kemudian kalau kita gambarkan, kan S tadi dia ada 1 kotak, kemudian P itu ada 3 kotak. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat yang di orbital 2s itu kan dia ada 2 elektron. Kita isi penuh 1, 2, kemudian di orbital P itu ada 2, 1, 2. Pertama sendirian dulu ya, nanti baru perpasangan pengisiannya seperti itu. Nah, karena kita kan tadi ada yang dibilang pencampuran ya, hibridisasi tadi itu pencampuran suatu orbital molekul. Pencampuran orbital. Nah, maksud pencampuran orbital itu seperti apa? Jadi kita lihat kalau di masing-masing kamar ini, tadi kan kalau C itu kan elektron valensinya 4 ya kan? Nah, jadi nanti dia harus menyediakan 4 orbital yang elektronnya itu single, atau artinya dia harus menyediakan 4 kamar yang nggak ada pasangannya. Maksudnya dia sendiri-sendiri nih. Supaya apa? Supaya si H nanti jumlahnya kan H tadi ada 4 nih, dia nanti bisa masuk. Nah, sehingga agar nanti di sini nggak boleh berpasangan sesama C, akan terjadi yang namanya itu promosi elektron. Nah, nanti dia akan pindah ke sini nih, yang tadinya di C itu 2, nanti akan terjadi promosi elektron. Maksud promosi elektron itu apa? Artinya dia itu si elektronnya itu melakukan penyetaraan energinya. Nah, jadi kalau misal kita gambarkan ya, kan ini misal ada orbital nih 2s, kemudian ini 2p. Nah, ini kan tingkatan energinya seperti ini ya. 2s sama 2p itu kan nggak sejajar. Nah, jadi biar dia melakukan penyetaraan atau biar dia setara, maka yang S ini kan dia harus naik. Kemudian yang P ini dia harus turun. Nah, sehingga nanti ketika dia setara kan dia jadinya sama gitu ya, sama rata. Nah, dia maunya seperti ini. Nah, sehingga agar dia menjadi sama rata akan terjadi namanya itu promosi elektron. Sehingga pada saat nanti atom atau elektron ini nanti melakukan promosi elektron di kotak orbitalnya, maka kalau kita gambarkan lagi, nanti orbitalnya itu akan menjadi orbital 1, 2, 3. Nah, nanti 1, 2, 3, 4. Nah, dia udah sendiri-sendiri. Inilah yang dinamakan yaitu hibridisasi. Jadi dia melakukan pencampuran orbital. Nah, jadi definisi hibridisasi ini pencampuran orbital itu ini ya. Jadi ini maksud dari hibridisasi. Sehingga kalau kita gambarkan nanti kotaknya dia akan bersatu. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4. Karena di sini udah melakukan promosi, maka nanti nama hibridisasinya adalah
Ini kan tadi S ya. S ini 1, P-nya di sini 3 terisi. Jadi nanti SP3. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau ada yang masih ada yang bingung? Aman? Aman, Bang. Oke, aman. Nah, di sini saya ada cara cepatnya nih. Kalau secara konsep ya, secara konsep, hibridisasi untuk menentukannya dia menggunakan konsep orbital seperti ini. Jadi dia ada promosi elektron, baru nanti dia terbentuk hibridisasi. Tapi ada pakai cara cepatnya. Pakai cara cepatnya gimana gitu. Nah, kan nggak mungkin ya kalian nanti ketika ujian ya harus buat kotak-kotak kayak gini kelamaan gitu. Sehingga kalau kita cara cepatnya, hibridisasi itu kita lihat atau kita tentukan dari domain elektronnya. Nah, kalau kita ingat kemarin, domain itu ada dua. Ada yang namanya DEI dan ada yang namanya DEB. Kalau DEI kemarin kita fokusnya ke apa? Jumlah atom di sekitar apa nih? Ingat nggak? Atom pusat, Bang. Atom pusat, Yang Bang. berikat. Pusat, betul. Kalau DEB itu dia jumlah PeB di atom pusatnya. Bentar. Kalau DEB jumlah PeB di atom pusatnya. Nah, sekarang kalau kita tentukan CH4, DEI-nya ada berapa nih? 4, Bang. DI-nya ada 4, DB-nya ada DB-nya ada 0. 0, betul. Kalau kita jumlahkan, berarti totalnya ada berapa domain? 4. Totalnya ada 4 domain. Nah, 4 domain ini, dia adalah hibridisasinya. Hibridisasinya, kalau 4 domain itu namanya adalah SP3. Seperti itu. Maka nanti kalau kita gambarin kotaknya sama juga. Dia ada 1, kemudian ada 3. 1, 2, 3. Nah, seperti ini hibridisasi SP3. Nah, misal saya oh ya, nanti kita ke contoh soal aja deh. Nah, itu ya. Bang, kalau beda domain gimana? Nah, ini kita lihat nih. Bagaimana meramalkan hibridisasi. Nah, jadi itu ya. Jadi ada dua cara. Kalau secara konsep, teori ya, itu yang benar itu ini pakai yang kotak-kotak kayak gini gitu. Tapi cara cepatnya ini juga benar kok gitu. Tapi ini lebih cepat gitu ya. Pokoknya gitulah ya. Nanti teman-teman bisa pelajari keduanya. Nah, di sini kita lihat nih. Kalau domain 2, jadi ini domain ya, dilihatnya dari domainnya, dari jumlah total DEI dan DEB-nya gitu. Kalau domain 2, hibridisasinya itu SP. Kalau domain 3, berarti hibridisasinya nanti SP2. Berarti kalau SP2 itu kotaknya nanti ada 3. Kotak S1, kotak P-nya itu ada 2. Kalau SP berarti kan kotaknya ada 2 ya. Dari S1, P-nya juga 1. Kalau SP3 berarti kotaknya ada 4 dan seterusnya. Nah, kalau domain 4 SP3, domain 5 SP3D, kalau domain 6 SP3D2. Nah, itu kalau kita lihat dari domainnya. Tapi kalau kita menggambar orbital-orbital atau promosi elektron hibridisasinya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada 4 contoh soal. Nah, teman-teman bisa nih mencoba nih, ada yang mau mencoba nggak kira-kira hibridisasi dari keempat soal ini apa gitu. Ada NH3. Oke, yang pertama ada M Zaki yang A. Ini kita mau makain cara cepat atau cara kotak-kotak Zak? Cara cepet, Bang. Cara cepat boleh. Kalau NH3 kira-kira atom pusatnya siapa? N, Bang. Nah, ini biasanya ya kalau teman-teman udah tahu, maksudnya struktur Lewis-nya udah hafal gitu. Jadi bisa sih langsung ditentukan DI dan DB-nya gitu. Nah, tapi ini kita gambarkan aja biar nanti teman-teman nggak bingung. Nah, kemudian DI-nya ada berapa nih berarti? DI-nya ada 3. DB-nya ada? DB-nya ada 1. Oke, berarti totalnya ada berapa domain? Ada 4 domain. Ada 4 domain. Sehingga Berarti hibridisasinya? hibridisasinya SP3, Bang. Hibridisasinya SP3. Sip, oke. Nah, itu kalau misal ini ya, teman-teman udah hafal si
struktur Lewisnya gitu ya. Tapi kalau belum hafal nanti teman-teman bisa digambar. Oke, lanjut yang B ada Astuti. Udah tergambar belum SF4? Iya bang. Oh, berapa DI-nya? Ada berapa DI-nya? DI-nya ada 4 ya bang. DI-nya ada 4, betul. DB-nya ada 0 bang. DB-nya ada 0. Gini nih. Jadi sini saya kasih note ya, bentar. Saya kasih note nih. Kalau teman-teman misal nih males buat strukturnya, saya juga ada cara cepat lagi ya. Tapi ini buat yang teman-teman udah paham banget ya. Kalau teman-teman belum paham, nanti ini bisa jadi juga salah gitu. Nah, jadi kalau misal nih DEI itu kan dilihat dari jumlah atom yang ada di sekitar pusat. Nah, misal nih SF4, atom pusatnya siapa? S. S Bang. bang. Betul. Nah, S ini dia akan mengikat berapa atom? 4 bang. Bang. 4, betul. Jadi DEI-nya otomatis udah kelihatan nih, oh S di tengah, berarti dia mengikat 4 atom. Jadi DEI-nya ada 4. Nah, jadi DEI itu dilihat dari jumlah atom yang mengikat. Jumlah atom, yaitu yang di sekitar pusat ya, yang di sekitar pusat. Nah, misal nih teman-teman kalau mager gambar, kan tadi kalau DEB tadi, dia kan jumlah PEB ya, PEB di atom pusat. Nah, jadi kalau misalnya males gambar, nanti teman-teman bisa menggunakan rumus ini nih. Kalau DEB itu nanti rumusnya adalah elektron valensi dikurang dengan DEI dibagi 2. Nah, kalau misal nih tuh, kan tadi elektron valensinya S berapa? Tahu nggak tuh? 6 ya bang. Betul. S itu elektron valensinya adalah 6, 2, 8, 6. Jadi kalau misal elektron valensinya itu 6, dikurang DI-nya tadi berapa tuh? 4 bang. Dibagi 2, berarti berapa DEB-nya? 1 ya bang. 1, betul. Jadi DEB-nya nanti ada 1. Makanya nanti kalau digambarkan, karena tadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. F, 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 F. Nah, jadi nanti dia mengikat 4, kemudian ada 1 pasang. Jadi totalnya ada berapa domain? Ya, ya, ya. Totalnya ada 5 ya. 5 domain 4 tambah 1 kan 5. Domain. Ya, berarti kalau domain 5 itu hibridisasinya apa tuh? SP3D ya bang. Iya, SP3D. Betul, seperti itu. Itu cara cepet ya. Saya ini masih ingatnya kayak cara cepet ini. Nanti teman-teman menyesuaikan. Oke, lanjut lagi. Bentar, ini tempat saya nggak kelihatan. Lanjut lagi ada Rizky. Rizky yang SF6. Yang pakai cara cepet, Bang. Oke, Fadila. Berarti kalau SF6, ini langsung aja ya. DI-nya ada berapa berarti, Ki? DI-nya ada 6. DB-nya? DB-nya 0. 0. Oke, totalnya berarti ada berapa domain? Ada 6, Bang. 6 domain, hibridisasinya adalah? SP3D2. SP3 D2. D2. Oke, sip. Lanjut, satu lagi ada Aryo. Iya bang, Mau pakai cara lama atau cara cepet, Aryo? cara cepet bang. Cara cepet, oke. PCL5, langsung aja nih. DI-nya ada berapa? Ikatannya ada 5 bang, Terus DB-nya ada? 15. DB-nya ada berapa? 15 nggak sih bang? 15. 15 itu kan si atom ini. Jumlah nomor atom P285. Berarti kalau kita cari menggunakan rumus yang atas tadi, DB, elektron valensi dikurang DEI dibagi 2. Elektron valensinya fosfor berapa? Yang paling akhir ini? 5 bang. 5. Oke, D-nya dikurang? 5. 5 dibagi 5 dikurang 5 dibagi 2 sama dengan 0. 0. Berarti DB-nya jumlahnya 0.
0. Berarti kalau kita total jumlah domainnya ada SP3D, Bang. iya 5 domain. Berarti 5 domain itu hibridisasinya adalah SP3D. Oke. Iya. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini teman-teman? Aman kah? Aman, Bang. Oke, aman ya. Nah, nanti teman-teman kalau misal di kelas diajarin, nanti ini ya, apa namanya, ya teman-teman menyesuaikan aja ya. Misal kalau pakai cara cepet bisa ya pakai cara cepet gitu. Kalau memakai sebenarnya ya ya sama-sama keduanya itu benar. Cuma kalau secara teori itu tadi ya harus pakai yang kotak-kotak gitu. Tapi kan kita melihat efisiensi waktu ya kan. Ya kayak gitulah teman-teman menyesuaikan ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita ke ini yang kemarin ya, bentuk molekul. Nah, di sini ada lagi nih. pH 3. Kalau kita lihat yang ada yang mau mencoba nggak nih? Selain yang 4 orang tadi. pH 3, ClF 3, BrF 5. Nanti terus kita ini ke lanjut lagi. Ada yang mencoba? Oke, coba kita kerjain bareng-bareng ya. Kalau yang A nih, pH 3. Berarti DEI-nya ada berapa nih? DEI-nya berarti 3, ada Bang. 3, Bang. 3. Oke, DB-nya ada 1, Bang. berapa nih DB-nya? DB-nya ada 1 ya? 1, betul. Iya, betul 1. Kan P tadi itu elektron valensinya 5. 5 dikurang 3 itu 2. Berarti 2 dibagi 2 itu 1. Jadi totalnya ada berapa domain? 4. 4, Bang. Domain. Nah, 4 domain itu hibridisasinya apa tadi? SP3. Bang. SP3, Bang. SP3, betul. Nah, sekarang kan di soalnya ramalkan bentuk molekulnya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita tulis notasinya dulu nih. Notasi FeCPR-nya berarti apa nih? AX. AX apa? AX3E. Iya, AX3E, betul. Bentuknya apa nih? Masih ingat nggak kalian? Kan ada yang potek 1 ya. Berarti kalau ada yang potek 1, ini kan kemarin kalau bentuk 4, itu kan tetrahedral nih. Tapi di sini kan ada yang potek 1. Nah, karena dia potek 1, nanti jadi elektron bebas kan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kira-kira bentuknya apa? Ada yang masih ingat? Segitiga planar ya, Bang? Segitiga apa? Planar. Salah. Oh, salah. Ini. Iya, betul. Piramida. Segitiga trigonal atau segitiga piramida. Segitiga piramida. Oke, sip. Lanjut yang B. Yang B itu ada ClF3. D-nya ada berapa nih? 3. Tiga, Bang. Oke, DB-nya ada berapa nih? DEB-nya 2 ya, Bang? DB-nya ada 2. Oke, kenapa? Karena Cl itu elektron valensinya 7. 7 dikurang 3, berarti 4. 4 dibagi 2 itu 2. Iya. Kalau teman-teman udah hafal EV itu udah cepat mengerjakan itu saat 2 detik ya udah bisa ngerjain soal. 5 domain. Berarti hibridisasinya apa nih kalau 5 domain? SP3D. Bang. Iya, hibridisasinya berarti SP3D. Kalau kita tulis notasinya AX3E2, Bang. AX3E2, betul. Kemudian kalau kita gambarkan bentuknya, ada yang masih ingat? Huruf T nggak sih, Bang? Betul, bentuknya itu adalah huruf T. Nah, gini. Kemudian ada elektron bebasnya karena dipotek 2 ya kan. Karena ini kan bentuknya 5 tuh. Kalau 5 kan kemarin itu apa? Saya lupa lagi kalau 5 domain. Nah, ini bentuknya bentuk T. Oke, satu lagi yang C itu ada BrF5. DI-nya ada berapa nih? 5, Bang. Nah, Bang. D-nya ada 5, betul. DB-nya ada 1. 1, Bang. 1, betul ya. Kan BR itu 6. Salah.
Ber itu 7, 7 dikurang 5, itu 2, 2 bagi 2, 1. Oke, berarti totalnya ada 6 domain. 6 domain berarti hibridisasinya SP3D2. 3D2 bang. hibridisasinya SP3D2. Notasinya AX5E bang. AX5E bang. AX5E. Bentuknya Segi 4 piramida. Segi Bang. 4 piramida bang. iya, bentuknya segi 4 piramida ya. Di sini ada yang gimana sih? Saya lupa. 1, 2, 3, 4. Saya lupa ya bentuknya. Dia tadi yang kayak SF4 bang, tapi ada kepalanya satu. Oh iya, 1, 2, 3, 4. Ini di atas gini ya. Ini bukan ya? Iya bang, bener bang. Ya, oke. Berarti ini segi 4. Segi 4 piramida ya. Piramida. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan dulu tidak? Aman ya? Aman bang. Iya, aman. Good. Kalau aman kita lanjutkan. Nah, nanti kayak ginilah caranya. Teman-teman udah bisa menebak lah ya soal-soalnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan hibridisasi orbital pada suatu molekul. Yang A itu ikatan tunggal. Kalau ikatan tunggal itu berarti nanti garisnya ada 1. Jadi, ciri-ciri ikatan tunggal itu ikatannya itu mengandung, bukan mengandung ya. Ikatannya itu ada namanya ikatan sigma. Nah, ikatan sigma itu ikatan yang bagaimana? Jadi ikatan sigma itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya tumpang tindih orbital. Nah, contohnya tadi CH4. Jadi coba kita gambarkan strukturnya CH4 kan seperti berikut. Nah, jadi karena ini kan namanya ikatan tunggal ya, ikatannya satu-satu. Berarti kalau kita hitung berapakah jumlah ikatan sigmanya? Jumlah ikatan sigma, berarti jumlahnya ada berapa tuh? Ada, ini kan sigma yang pertama, 1, 2, 3, 4. Betul, berarti jumlahnya ada 4. Misal, apalagi ya yang mudah ya, yang strukturnya. Nanti kita cek lagi deh. Nah, itu kalau misal kita hibridisasinya yang ikatan tunggal. Nah, jadi kalau cuma satu doang ikatan tunggal, itu isinya sigma. Nah, kalau ikatannya rangkap bagaimana? Rangkap itu kan kemarin ada 2 ya. Ada yang rangkap 2, sama ada yang rangkap 3. Rangkap 3. Nah, kalau rangkap 2 itu dia isinya tadi kalau 1 itu cuma sigma doang kan. Nah, nanti kalau rangkap 2 nanti isinya itu ada 1 ikatan sigma, kemudian 1 lagi itu ikatan pi. Nah, misal contohnya saya ada CO2. Berarti kalau kita gambar CO2, atom pusatnya C, dia akan mengikat O. Nah, kan seperti ini ya. Kemudian kalau kita hitung, berapakah jumlah ikatan sigma? Berarti berapa nih? Ikatan sigma itu jumlahnya ada 2 4 ya bang. bang. 4. nih. Kan kalau Dua. 2 Dua, pasti Bang. isinya 1 ikatan 2 sigma bang. dan 1 ikatan pi. Betul. Berarti ikatan sigmanya di sini 2. ada 1 sebelah kanan, 1 Oh, sebelah kiri. berarti Berarti ada 2. Kemudian kalau jumlah ikatan pi-nya berarti Ada ada 2 bang. 2 ada bang. 2. Betul. Berarti pi yang sebelah kiri sama pi yang sebelah kanan. Nah, itu kalau ikatan yang rangkap 2 ya. Jadi kalau rangkap 2 itu 1 ikatan sigma, 1 lagi ikatan pi. Nah, sekarang kalau dia yang rangkap 3 bagaimana? Kalau rangkap 3 isinya adalah kalau rangkap 3 itu isinya 1 ikatan sigma, kemudian 2 ikatan pi. Nah, contohnya apa? Contohnya saya memiliki molekul HCN. HCN.
C, 1, 2, 3, N. Nah, berarti kalau kita hitung, berapakah jumlah ikatan sigmanya? Berarti ada berapa nih ikatan Dua. sigmanya? Dua, Dua, Bang. Bang. Ada dua, betul ya. Dua. Satu dari yang ikatan tunggal, satu lagi yang ini rangkap tiga. Ikatan Nah, tiga. kemudian jumlah ikatan pi-nya berarti ada berapa? Dua. Dua juga, Bang. Ada dua, betul, yaitu dua dari si yang rangkap tiga nih tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu tidak sampai di sini? Paham, Bang. Berarti Paham? dia tidak berpengaruh ya, Bang, kalau misalkan 2 sama 3. 2 sama Untuk 3 maksudnya gimana Rangkap tuh? 2 sama rangkap 3 untuk bagian pi-nya ya, Bang. Kalau misalkan Bagian, strukturnya sama kayak gini. iya, pokoknya intinya kalau rangkap 2 itu satu ikatan sigma, satu ikatan pi. Kalau dia rangkap 3 itu berarti dia isinya satu sigma 2 pi gitu. Oh, oke, Bang. Oke, gitu ya. Nah, coba kita kerjakan contoh soal berikut. Nah, ini ya, tadi ya, kalau ikatan tunggal, itu berarti satu sigma. Ini ada kok di PPT, nanti minggu depan kalian juga ini. Ikatan gandanya satu ikatan sigma sama satu ikatan pi. Kalau ikatan ganda itu 2 ya. Kemudian kalau rangkap 3, satu sigma, 2 pi. Nah, contohnya di sini asam asetat. Berarti kalau kita hitung, asam asetat itu asam cuka ya. Asam cuka itu berarti jumlah ikatan sigmanya berarti ada berapa nih? Coba dihitung. Berapa Sawita? Sawita mau 7. jawab nih. 7 ya, Ada Bang. 7, Bang. Ikatan sigmanya ada 7. Ya, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 7 ya. Kemudian ikatan pi-nya ada berapa? Ada 1, Bang. Ada 1 dari yang ini tadi ya. Yang lengkap 2. Oke, sip. Sawita. Nah, kemudian yang H2SO4 atau asam sulfat. Ikatan sigmanya ada berapa nih? Abdi. Ada 6, Bang. Ada 6, Bang. Ada 6 6, ya. Bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kalau ikatan pi-nya ada berapa di? 2, Bang. Ada 2, Bang. Ada 2. Oke, berarti di sini pi sama pi. Oke, Sun sampai di sini. Paham. Paham, Bang, paham. Oke, kalau paham kita lanjut ya. Nah, selanjutnya nih, tentukan hibridisasi lagi nih. Hibridisasi berarti yang tadi C2H4. Ntar saya gambarkan dulu molekulnya. C rangkap 2C, 1, 2, A. Nanti gambarnya seperti berikut. Nih, coba nih. Oh, ada Amira. Amira, boleh Amira. Amira, berapakah kamu pakai cara cepat atau cara lama, Mir? Cara cepat, Bang. Oh, cara cepat. Oke. DI-nya ada berapa, Mir? D-nya ada 1, 2, 3. Gini, nanti kalau mau kan seperti ini. Nanti Amira kalau ada yang contohnya seperti ini, kalau ada yang sama kayak gini, nanti Amira pilih salah satu. Boleh yang di sebelah ini kiri, kanan, sorry. Atau boleh yang sebelah kanan. Nah, nanti bebas Amira memilih yang mana. Jadi jangan dihitung semuanya gitu, pilih salah satu aja. Oh, gitu, oke, Mir. Bang. Berarti yang pilihan Oke. sebelah kiri, Bang. Oke, ntar sabar. Pilihan sebelah kiri saya lingkarin dulu ya. Ya. Oke. Nah, nanti seperti ini. Oke, berarti DI-nya ada berapa, Mir? Ada 4, Bang. DI-nya ada 4. Oke, cakep. Lanjut lagi. DB-nya ada DB-nya berapa? 0. DI-nya ada 4. Beneran nih. Ayo, ingat nggak? DI kemarin kalau ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 dihitungnya Dihitung Bang. 1. 3, 1. Bang. Berarti DI-nya ada 3, Bang. 3. 3. Oke, DB-nya ada berapa, Mir? DB-nya 0 kan, Bang? Oh, betul. Totalnya berarti ada 3 domain. Ya. Kalau 3 domain, hibridisasinya apa, Mir? 3 domain SP2, iya, Bang? Betul, SP2. Oke, lanjut. Sekarang kita tentukan jumlah ikatan sigma. Ikatan sigma dan ikatan pi. Berapa jumlah ikatan sigmanya? Ikatan sigmanya ada 1, 2, 3, 4, Bang.
Bener nih, jumlah ikatan sigmanya ada 4. 3. Coba nih, kan kalau semua, kan Oh, ini dia fokus di tetap sebelah satu. kiri ya, Bang. Oh iya, 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 iya. betul. Ya, Oh berarti iya, ikatan Bang. Sebelah kiri berarti sigmanya 3, berarti Bang. ada, betul, ada 3. 3. Ikatan pi-nya ada 1. 1. Oke, nah Oh, kayak gitu ya. paham. Iya, iya, Paham? Bang. Kasih, Bang. Paham, Bang. Oke. Yang lainnya paham nggak? Aman nggak? Aman bang, aman. Aman bang, Aman. aman. Oke, ini saya jelaskan sedikit ya. Takut nanti teman-teman ada yang nggak mendengarkan. Jadi gini nih, pokoknya kalau dia nanti yang seperti ini, nanti kalian pilihnya salah satu. Nah, misal nih saya ada molekul C2H2 nih. C2H2. Nanti kalau gambarnya itu kan C rangkap 3C ini H. Nah, berarti kalau misal nih kita tentukan jumlah ikatan sigmanya, ini kita pilihnya sama juga, pilihnya salah satu. Boleh yang sebelah kiri, boleh yang sebelah kanan. Misal saya pengennya sebelah kanan. Nah, yang ini. Berarti jumlah ikatan sigmanya ada berapa? 2. 2, Bang. 2. Oke, cakep. Jumlah ikatan pi-nya 2 ada juga bang. 2 bang. 2. Betul. Jadi gitu ya. Jadi pokoknya fokus salah satu aja. Tapi kalau berbeda senyawa, misal nih C2H5 gitu misalnya ya. Nah, jadi nanti itu dihitung semuanya gitu. Pokoknya kalau yang dia genap-genap kayak gini, yang strukturnya sama lah intinya, kanan sama kiri, nanti dihitungnya salah satu gitu. Oke, lanjut lagi di sini POCl3. Kalau kita gambarkan strukturnya bentar. POCl3, P atom pusat mengikat 3Cl. Kemudian rangkap 2O. Berarti ya, siapa nih yang mau nyoba nih? Ntar selain Zaki, ada nggak selain Zaki? Kalau nggak ada nanti baru. Oh, Sawita. Sawita tadi udah kan? Sawita nih. Selain Sawita ada lagi nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada Sawita berarti ya. Oke, Sawita boleh Sawita. Ini nentukan Berarti ikatnya kan bang? pertama DI sama DB-nya dulu. DI-nya ada berapa nih? Oh. Yang POCl3 ya bang? Betul, POCl3. DI-nya berarti ada Berarti ada 4 domain. betul. DI-nya ada 4. Kemudian DB-nya ada 0. 0. Berarti totalnya ada berapa domain? Ada 4 domain bang. Ya, totalnya 4 domain. Berarti hibridisasinya apa nih, Sawita? SP3. Betul, hibridisasinya adalah SP3. Terus kemudian, berapakah jumlah ikatan sigmanya? Ikatan sigmanya ada 4. Ikatan sigmanya ada 4. Ikatan pi-nya? Ikatan pi-nya ada 1. Ada 1. Oke. Sip. Nah, seperti itu ya cara menentukannya. Aman sampai di sini, teman-teman? Aman bang. Aman? Aman, Bang. Aman. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya nih, kalau kita kan oh ya, ini sebenarnya udah selesai sih, udah selesai. Untuk materi yang ikatan kimia yang bagian, kan kemarin ikatan kimia, itu kan ada beberapa teori ya. Ada teori namanya ikatan Lewis atau TIV, kemudian yang kedua itu ada teori orbital molekul ya. Satu lagi itu kan lambang Lewis kalau nggak salah. Nah, kalau kita menentukan dari struktur Lewis, kemudian hibridisasi, kemudian bentuk-bentuk molekul, itu namanya kita menggunakan teori TIV atau teori ikatan valensi. Intinya dia yang pakai titik-titik itu ya. Nah, sedangkan kita masuk materi baru, yaitu yang namanya teori orbital molekul. Nah, kalau teori orbital molekul nanti kita pakai yang konsep hibridisasi tadi. Jadi nanti ada yang kotak-kotak gitu. Jadi ada yang kotak satu itu kan S, kotak P itu ada 3. Nah, ini nanti kita akan belajar seperti ini. Nah, sebelum kita ke situ, nanti teman-teman juga menentukan nih, kalau di capaian kontraknya, itu nanti di ikatan kimia 3 itu nanti teman-teman menjelaskan juga ada yang namanya sifat kemagnetan. Nah, sifat kemagnetan itu ada 2. Ada yang masih ingat nggak apa aja? Paramagnetik sama Satu itu diamagnetik, adalah Bang. paramagnetik. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya
magnetik. Kalau paramagnetik Masih Bang, ciri-cirinya dia apa? kalau Ada misalnya maksudnya? disusun di orbital itu yang kotak-kotak dia nggak penuh Hmm, semua, nggak terisi semua Bang. Ada yang tunggal. betul, betul. Kalau paramagnetik itu artinya ini saya tulis ada, ntar saya bedain. Kalau paramagnetik itu kalau tadi kan benar yang dikatain sama Sawita, dia itu ada yang di kotak-kotak itu ada yang dia nggak berpasangan, artinya ada elektron yang single ya atau yang sendirian gitu. Kemudian kalau kita kasih magnet, kira-kira dia bisa tertarik nggak kalau paramagnetik? Tidak Kalau ya Bang. karena dia sendirian. Kalau dia sendirian nih, kalau dia sendirian, dia itu rapuh teman-teman. Makanya kalau teman-teman itu sendirian, itu rapuh. Lu sendirian nih, makanya dia gampang kegoncang-goncang, makanya dia gampang tertarik sama magnet. Karena jadi dia itu dapat tertarik oleh magnet ya kalau dia sendirian, karena dia nggak ada pegangannya. Nah, sedangkan kalau dia magnetik berarti kebalikannya. Berarti semuanya nanti dia elektronnya itu berpasangan. Karena dia ada pasangannya. Satu ini ada yang mau ketarik. Pas mau ketarik, dia pegangan lagi nih sama cowoknya. Gitu. Ada yang pegangan lagi sama pasangannya. Makanya dia tidak dapat tertarik oleh magnet. Tidak dapat tertarik magnet. Nah, jadi ingat-ingat aja pokoknya kalau yang sendirian dia mau ditarik itu nggak ada pegangannya ya, jadi dia lepas langsung. Tapi kalau dia ada pegangannya, ada nih yang apa ya, yang memberatkan gitulah sehingga dia nggak jadi tertarik. Oke, sip, lanjut. Nah ini nih orbital nanti di dalam teori orbital molekul ada dua jenis. Ada yang namanya orbital molekul ikatan dan orbital molekul anti ikatan. Sama juga nanti seperti ikatan sigma, ikatannya ikatan sigma. Kemudian kemudian kalau anti ikatan dia itu sigmanya ada tanda bintangnya, teman-teman. Nah, jadi ini pembedanya nih. Kalau kita lihat seperti ini nih. Nah, jadi ada bintangnya. Nah, gitu. Itu namanya orbital molekul anti ikatan. Jadi dia orbitalnya itu lebih tinggi. Jadi dia yang paling tinggi, tapi kestabilannya dia lebih rendah gitu. Nah, sekarang kita ke contohnya. Gambarkan diagram energi konfigurasi elektron molekul. Jadi ada namanya konfigurasi elektron, ada yang konfigurasi elektron molekul. Jadi jangan sampai salah nih, teman-teman. Nah, diagram energinya pertama kita gambarkan dulu. Semakin ke atas energinya itu semakin besar ya. Kemudian di sini contoh molekulnya Be2. Be itu nomor kalau kita buat nomor atomnya Be itu kan berapa? 4 ya Be itu ya. Benar nggak 4? Nanti saya salah lagi. Be itu ya, Elektron valensinya 2 ya Bang. betul 4, ininya 2. 1s2, 2s2. Oke. Nah, kalau kita menggambarkan diagram energi biasanya nih nanti ada yang penggambarannya itu dari 1s nih. Jadi nanti ada 2 tipe. Jadi ada yang dia memakai dari 1s, nanti 2s sama 2p. Nah, sekarang kita coba yang molekulnya itu dia dari 1s. Nah, berarti ini Be kan ada 2, Be sama Be ya. Kemudian kalau kita lihat Be kan tadi yang pertama itu ada 1s. Ini saya jelasinnya pelan-pelan karena ini agak-agak sulit. Tapi kalau udah paham easy. Oke, di sini 1s2, 1s2. Tadi orbital s ada berapa kotak, teman-teman? 1 Bang. Bang. Oke, di sini saya gambarkan 1 kotak. Nah, yang Be sebelahnya juga sama. Di sini kan ada 1s2 juga. Di sini juga ada 1 kotak. Nah, nanti orbital ini akan terjadi yang namanya itu penggabungan. Sehingga kalau nanti akan terjadi penggabungan, ya, jadi nanti akan terbentuk kotak yang bagian atas sama kotak yang bagian bawah. Ini maaf ya tulisan gambarnya nggak sejajar, anggap aja sejajar deh. Nah, yang bawah tadi ini adalah orbital orbital
ikatan, yang atasnya adalah orbital anti ikatan. Jadi ada bintangnya gitu. Nah, ini punyanya siapa? Ini punyanya orbitalnya 1s. 1s, 1s. Oke, sekarang kita isi elektron. S, 1s tadi ada berapa elektron? 2 Bang. Ada 2, Ada betul. Ada 2, 1, 2. Sebelah kanan ya, B sebelah kanan, di sini 1, 2 sebelah kiri. Nah, masuk dia ke kamarnya. Ini di sini masuk ke sini, ini masuk ke sini. Oke. Setelah masuk, nanti dia akan yang namanya itu tadi terjadi penggabungan ya. Terjadi ya pokoknya bergabung lah intinya. Nah, menjadi penggabungan, cara pengisiannya diisi yang bawah dulu penuh, baru yang atas. Nah, berarti kalau kita isi yang bawah, berarti kan di sini yang bawah kita isi berapa berarti di sini muatnya? 2, Bang. 2, atasnya 2. 2. Oke, penuh. Nah, ini untuk diagram energi yang 1S. Kemudian lanjut lagi yang 2S. 2S juga sama. Dia kan S itu ada 1 kotak. Jadi ada 1 kotak. 1. Kemudian sebelah sini juga 1. Nah, kemudian dia nanti terjadi penggabungan. Oke, kemudian muatan di 2S tadi ada berapa elektronnya jumlahnya? 2 juga Bang. Ada 2, betul, ada 2. Sehingga nanti dia masuk ke kamar, terjadi penggabungan. Berarti yang bawah ini punyanya ikatan 2S, kemudian anti ikatan 2S. Berarti nanti dia masuk, yang bawah jadi nanti 2, yang atasnya 2. Nah, jadi yang di tengah-tengah inilah yang dinamakan, nah, ini namanya molekular orbital atau orbital molekul. Jadi ini pada saat terjadi penggabungan, yaitu punyanya si Be2 tadi. Nah, kemudian ini diagram energinya ya, nanti seperti ini. Kemudian kalau kita tuliskan konfigurasi elektron molekulnya, konfigurasi elektron molekulnya, berarti nanti kita mulainya dari yang bawah dulu. Berarti ada sigma atau ikatan 1s, pangkatnya berarti muatannya ada 2. Berarti di sini 2, koma, berarti anti ikatan 1s ada 2. Kemudian ikatan 2s ada 2, dan anti ikatan punyanya 2s itu ada 2. Nah, seperti itu untuk konfigurasi elektron molekulnya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu tidak? Aman kah? Atau kita coba ke contoh soal? Bang, ini kan BE2 ya Bang ya? Ujungnya 2. Kalau misalkan dia kayak 3 atau 4 itu gimana Bang? Maksudnya 3 atau 4 gimana tuh? Kayak misalkan nanti ada MG3 atau CL3 gitu Bang. Oh, biasanya kalau seperti itu nanti teman-teman TPB itu molekulnya molekul diatomik kok, tenang aja. Nanti nggak susah-susah. Biasanya nanti B2, N2, O2, CL2 gitu-gitu. Ataupun kalau nanti dia misal pokoknya dia molekulnya diatomik, jadi ada 2, misal CO gitu, NO, CN gitu. Jadi dia nggak ketiga gitu. Karena kalau 3 itu udah susah banget. Itu nanti prodi kimia murni nih, kayak prodi saya tuh, baru nanti belajar kayak gitu. Tapi kalau di TPB molekulnya diatomik aja. Oke, makasih Bang. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Oke, saya anggap aman ya. Kalau aman, lanjut. Nanti kita ke contoh soalnya pelan-pelan. Nah, di sini nanti kalian baca-baca lah ya. Apa aturan-aturannya ini saya ambil juga di modul kok. Nah, di sini kita menentukan orde ikatan. Jadi nanti dicapain kontrak kuliah atau RPS-nya itu nanti teman-teman kalau di RPS-nya itu ada juga nanti teman-teman itu menentukan orde ikatan atau yang namanya itu OI singkatannya, orde ikatan.
Order ikatan rumusnya itu adalah setengah jumlah elektron pada ohm. Ohm itu orbital molekular ya, atau molekul orbital, molekular. Kemudian jumlah elektron pada ohm anti ikatan. Nah itu rumusnya. Nah sekarang kita ke, oh ini belum ada. Nah ini ada tabelnya. Nah jadi nanti ada pembedanya nih. Di sini saya kasih note aja ya. Kalau yang ke arah kiri, ini ada pembatasnya nih. Pembatas, gitu. Ini apa sih bang? Jadi kalau yang ke arah kiri, ini ke arah sini ya, dia itu menunjukkan bahwa jumlah molekulnya, salah kok jumlah molekul. Jumlah elektron, sorry. Jumlah elektron molekulnya itu kurang dari 14. Nah, nanti kita menggunakan orbitalnya seperti ini nih. Dia itu yang pi dulu baru sigma nih. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu jumlah elektron molekulnya itu lebih dari 14. Nah, perbedaannya itu nanti di sini nih. Ini kan ditukar ya. Ini sama ini. Kalau kita lihat, yang satu di atas, yang dua di bawah. Tapi kalau yang lebih dari 14, dua di atas, satu di bawah. Jadi penukarannya cuma bedanya di sini doang. Nah, kita ke contoh soalnya aja. Jadi biar nggak bingung. Nah, di sini tuliskan diagram orbital, konfigurasi elektron. Ini elektron molekul ya maksudnya. Kemudian order ikatan pada N2. Nah, sebelumnya kita tulis dulu konfigurasi elektron N2. Berarti kalau N2 nomor atomnya 7, 1s2, 2s2, dan 2p berapa? 3 bang. 3 bang. Oke, nah sekarang ini ada 2p-nya nih, baru nanti kita gambar. Biasanya kalau yang TPB itu yang nanti ada p-nya gitu. Nggak pernah sampai d kok, aman aja. Nah, kita gambar diagram orbitalnya sama juga. Ini orbitalnya kan semakin ke atas semakin naik. Seret. Ini itu energi ya. Oke, yang pertama itu ada N1 dan N2. Nah, kita gambar dari yang 1S dulu. 1S2. Tadi S itu ada satu kotak. Kotak ini punyanya 1S2, satu kotak juga. Kemudian terjadi penggabungan. Tek 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 tek. Dia bentuk orbital. Tek 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 tek. Gitu. Nah, ini anggap aja lurus lah ya, rapi gitu. Oke, yang 1S berarti elektronnya ada berapa nih? 2 bang. Wah, oke, kanan dan kiri sama duanya ya, karena kan N2 berarti sama-sama konfigurasinya. Jadi 1S2. Berarti nanti ini masuk. Berarti yang bawah tadi sigma, salah ikatan, di sini anti ikatan punyanya 1S. Oke, di sini nanti masuk, ini masuk full penuh. Lanjut lagi orbital yang 2S. 2S sama juga. Ini nanti ada satu kotak karena orbital S. Di sini nanti 2S2, di sini satu kotak. Kemudian membentuk orbital baru. Tek 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 tek. Nah, ini kemudian kita isi, di sini juga ada 2. Nah, nanti ngisi di bawah dulu, penuh, baru di atasnya. Yang ini berarti anti ikatan punya 2S, yang bawahnya ikatan 2S. Nah, sekarang kita lihat tadi. Nah, nanti perbedaannya. N2, tadi kan jumlah elektronnya ya. Elektronnya kan 7 nih. Kemudian, kalian masih ingat nggak menentukan jumlah elektron itu dilihat dari apa? Ada yang masih ingat nggak jumlah elektron? Elektron itu ditentukan dari lupa ya. Jadi misalnya saya ada unsur X, ini atasnya A, ini bawahnya Z. Nah, kan kalau yang A ini kan nomor masanya, Z itu nomor atom. Jadi elektron itu ditentukan dari nomor atom ya. Jadi elektron itu ditentukan oleh nomor
nomor atomnya. Jadi nomor atomnya kan tadi 7. Berarti kalau 7 ditambah 7 berarti ada 14. Berarti ini kita menggunakan yang kurang dari 14 saja karena dia di tengah-tengah ya. Nah, jadi nanti di sini 2P 2P ini kenapa nggak bisa dihapus? 2P. Ini kalau 2P berapa kotak tadi? 3 Bang. Ya, 1, 2, 3. Iya. Kemudian nanti di sini juga ada 3. Ini anggap aja lurus ya, teman-teman. Nih, terus di sini 2P. P-nya tadi ada 3 ya. P-nya 3. Kemudian di sini juga sama ada 3 kotak. Nah, nanti karena tadi kan dia itu N2 tadi kan kalau kita lihat dia yang atas itu 1 dulu, bawahnya 2. Berarti nanti dia bergabung nih. Tek 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 yang atasnya nanti. Oh, ini kurang ke atas. Yang atas itu 1 kotak. Yang kemudian bawahnya nanti lagi sama di sini 2 kotak. Nah, ini maksud saya nih. Nanti di sini, ini di sini. Nah, yang atas itu nanti namanya belum, nanti dulu saya gambar dulu. Kemudian di sini 1 kotak. Ini 2 kotak. Nah, perbedaannya nanti kalau yang lebih dari lebih dari 14 elektron nanti di sini cuma ditukar doang gitu. Nanti kita ke contoh yang lainnya. Jadi di sini namanya yang bawah tadi kan ikatan 2P, ini namanya yang atas punyanya PX. Kemudian yang bawahnya ini punyanya PG dan PZ. Oke, kemudian apa namanya? Yang ini anti ikatan punyanya PX, yang ini anti ikatan punyanya PY, dan anti ikatan punyanya PZ. Nah, tapi ada juga nanti mungkin ada beberapa dosen ya, dia nanti yang menuliskannya itu sigmanya nanti 2P. Nah, nanti jumlahnya berapa nih? Misal 4 atau 6 gitu. Nanti dia ditulisnya langsung 4 gitu. Nah, gitu juga ada. Nah, nanti teman-teman menyesuaikan saja ya. Apa namanya? Untuk konfigurasinya gitu. Karena kalau secara secara konfigurasinya itu nanti PX sampai Y sampai Z gitu. Kalau dilihat di modulnya. Nah, nanti itu disesuaikan aja. Nanti didengarkan aja ketika di kelas. Oke, sekarang kita isi dulu elektronnya. Kan tadi P-nya ada 3. 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya masuk dia ke kamar dulu. Masuk 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, lanjut. Kemudian dia bergabung. Bergabung dia ngisi yang bawah dulu. Berarti yang bawah ini yang diisi berapa nih? 1, 2, 3, 4. Berarti masih sisa berapa nih? 2 lagi, Bang. 2, betul. Lagi. 1, 2. Iya, jadi yang atasnya nggak keisi, dia ngisi yang bawah. Karena kan ada 6. 1, 2, 3, dia ngisi nih. Kemudian 1, 2, 3. Sama juga, berarti 3 dia mengisi ke bagian bawah. Nah, ini kan udah full. Nah, jadi nanti apa namanya? Kita tuliskan konfigurasinya. Ini udah selesai nih diagram orbitalnya seperti itu. Konfigurasi elektron molekulnya. Nanti berarti dilihat dari yang paling bawah dulu. Berarti ada ikatan 1S itu muatannya ada 2. Anti ikatan 1S itu ada 2. Kemudian ikatan 2S itu ada 2. Anti ikatan 2S itu ada 2. Kemudian ikatan 2PX ada 2.
Kemudian ikatan 2PY ada 2, ikatan 2PZ itu ada 2. Nah, atau ya sama aja yang kayak tadi yang 2P gitu. Berarti nanti 1S2. Nah, ini saya tulisan aja. Dua P salah. 2P 4. Bawahnya 2P4 dulu. 2P4 dan 2P2. Nah, nanti kayak gini. Nanti teman-teman menyesuaikan dari ini ya, arahan dari dosennya ya. Karena kadang beda, kayak saya ajarkan ada beberapa dosen ya. Nanti takutnya, Bang, nggak kayak gini kalau dari dosen saya gitu. Nanti teman-teman menyesuaikan. Intinya seperti ini untuk penulisannya ya. Nah, kemudian kalau kita tentukan orde ikatanya. Orde ikatan dari ada OI setengah jumlah elektron ikatan dikurang jumlah elektron anti ikatan. Anti ikatan itu yang ada bintangnya, cuy. Berarti setengah jumlah elektron ikatannya ada berapa tuh? Berarti kalau teman-teman hitung. Coba, yang nggak ada bintangnya dihitung tuh. Bebas mau pilih yang atas atau yang bawah konfigurasinya. Berarti kalau kita lihat kan di sini nih. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 4 berarti 8. 8 tambah 2 berarti 10. Anti katanya berarti ada berapa tuh anti katanya tuh? Anti katanya berarti ada 4. Nah, bintangnya 1, 2 ditambah 2 berarti 4. Ya, 10 dikurang 4 berapa? 6. 6 dibagi 2? 3. 3. Jadi orde katanya nanti 3. Nah, orde kata nanti bisa menggambarkan struktur. Jadi N strukturnya nanti ada 3 garis seperti ini. Kalau kita tentukan sifat kemagnetan, kira-kira sifatnya apa? Paramagnetik ya, Bang? Beneran paramagnetik. Fokusnya Oh, yang tengah tengah aja nih, yang tengah nih. Kan yang di tengah tadi nih. Nih. Nah, ini fokusnya tengah kan dia berpasangan semua kan. Lihatnya yang di akhir aja, yang di 2P itu. Berarti kan dia berpasangan semua. Berarti sifatnya adalah Dia magnetik, Bang. Iya, magnetik. Dia magnetik. Ya, seperti itulah. Oke, kita ke contoh 1 lagi. Nah, ini kalau yang lebih dari 14. Oh, itu nomor atomnya 8. Berarti 1S2, 2S2, 2P4. 8 ditambah 8 berarti 16 ya. Kita gambarkan diagram orbitalnya dulu. Oke, ini O1, O2. Yang pertama 1S dulu. Ini satu kotak. Ini satu kotak. Ini belum. Nah, tadi ada 2, mengisi langsung 2. Ini yang bawah punyanya 1S, ini atasnya anti ikatan 1S. Ini 2, ini 2. Ya, nanti ngisinya berurutan ya, kita nggak bisa berurutan. Kemudian 2S2 sama juga, ini satu kotak. Kemudian ini satu kotak. Oke, kemudian ininya belum saya gambar lagi. Aduh. Ini kenapa sih nggak bisa dihapus? Ntar ya guys, ini tinta saya kayaknya ya baterainya ini habis. Ada 2 elektron, ini sama, ini punyanya 2S, ini anti ikatan punya 2S. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, lanjut 2P. P tadi ada 4. 1, 2, 3. Nanti dia 1, 2, 3.
Ini 2P4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, nanti membentuk orbital. Yang atas tadi dia 1, yang bawahnya ada 2. Anggap aja lurus ya. Oke, kemudian nah pembedanya di sini. Tadi karena kan ini kan lebih dari 14 nih elektronnya. Jadi yang atasnya ini 2. Ya, kemudian yang bawahnya ini 1. Nah, perbedaannya nanti di sini, teman-teman. Ini saya kasih label warna biru ya. Yang atasnya tadi di sini ini. Nah, perbedaannya di sini nih. Oke, kemudian ini kita isi P-nya tadi 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita masuk 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, udah ada 4. Kita ngisi yang bawah dulu. Berarti yang bawah kita isi penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masih sisa berapa? 2. Sisa 2 lagi, Masih Bang. sisa 2, betul. Nah, 2 lagi kita isikan di bagian atas. 1, 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita buat, ini udah ya, udah selesai nih. Kemudian ini sama juga konfigurasinya, konfigurasi. Simbol tadi ini sigma punyanya PX, ini sigma punyanya PY, ini sigma punya PZ. Nah, intinya ya, nanti teman-teman diperhatikan aja di masing-masing dosen, karena ini nanti ada yang makanya yang 2P tadi gitu. Nah, nanti teman-teman disesuaikan aja. PZ. Oke, berarti kalau kita tuliskan konfigurasinya yuk. Konfigurasikan. Berarti dari ikatan 1S, muatannya ada 2. Ya, yang bawah dulu nih, kan dari 1S nih baru ke atas. Kemudian lanjut. Anti ikatan 1S. Ada 2. Lanjut. Ada ikatan 2S, 2. 2, iya. Terus Ikatan. anti ikatannya 2S, 2. Terus kemudian ikatan punyanya PX ada itu ada 2. Ikatan punyanya PZ PY ada 2. Ikatan PZ ada 2. Kemudian yang anti ikatan, ya ini bintangnya belum. Anti ikatan punyanya PY 1. Kemudian anti ikatan punyanya PZ 1. Nah, gitu ya. Nanti atau ini saya tulis atau ini 1S2, ini anti ikatan 1S2, 2, ini gini. Pokoknya intinya nanti teman-teman disesuaikan. Ini berarti 2P2, pertama ya 2P2, berarti 2P4, kemudian 2P2. Nah, gitu. Kemudian kalau kita tulis kita hitung orde ikatannya, berarti setengah jumlah si ikatannya ada berapa? 10, Bang. Ada 10. Oke, coba kita hitung dulu. Kita tandain dulu warna biru-biru. Oke. 1, 2, 4, 6, 8, 10. Oke, sip, lanjut. Ntar sabar, saya ini saya hapus ini sama ini. Aduh, ini tinta saya. Ini saya coret-coret aja lah ya. Nggak bisa lagi. 10. Nah, lanjut. Kemudian yang anti ikatannya ada berapa? 6, Bang. Anti ikatannya 6. 2, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti orde ikatannya ada berapa? 10 dikurang 6. 4 dibagi 2 berarti 2. Orde katanya 2. Makanya nanti seperti ini.
Nah, gitu. Kemudian kalau kita tentukan sifat kemagnetannya, berarti apa nih? Parah atau dia? Parah. Parah, betul. Karena ada yang tidak berpasangan. Parah magnetik. Oke, selesai untuk materi malam hari ini, tutorial pertemuan 8. Ada pertanyaan? Ada Bang. Iya, silahkan. Bang, berarti yang 2P4 itu misalnya dia ada sisa, kita isi yang kotak 2 dulu ya Bang? Betul. Pokoknya dia di 2P dulu. Kalau ikatan ya, pokoknya dia ikatan, isi ikatan penuh dulu, baru nanti anti ikatan. Ya, yang di anti ikatan itu kita isi yang 2 kotak dulu. 2 kotak dulu penuh, baru nanti atasnya. Oke, kasih Bang. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, Bang, Jaki tadi kurang paham di bagian ini kan yang ada konfigurasi elektron molekulnya kan ada yang di bagian atau ya, Bang ya? Ya, Nah, itu yang elektron 2p4-nya itu dari mana ya, Bang? 2P4 itu yang kotaknya ada 2 nih. 1, 2, 3, 4 nih. Ini dihitungnya kan 2P nih. 4, bawahnya ini 2P, 2. Kan ini Oh, hitungnya kan dari bawah dulu tuh. Berarti kan kalau dari bawah kan berarti nanti ini saya bedain kursor warna apa ya? Hitam nih. Berarti nah, berarti kan dari sini nih. 1S dulu, kemudian anti ikatan 1S, 2S, 2S anti ikatan ke sini dulu kan berarti 2PX. Ini tadi kan 2P tinggal dilengan aja X sama Y sama Z-nya. Berarti 2P2 baru 2P4 yang ini. Gitu. Baru nanti 2P2 gitu deh. oke Bang, makasih Bang. Paham. Oke, nanti intinya teman-teman diperhatikan aja ya konfigurasi elektron molekulnya dari dosen yang dijelaskan, pakai yang PX, PY, PZ atau yang pakai seperti ini gitu. Nah, nanti ini bisa juga langsung total jadi 2P6 gitu. Bisa juga. Nanti diperhatikan aja karena kadang beda dosen apa namanya ini juga beda. Tapi kalau sesuai di modul itu nanti makainya yang PX, PY, PZ gitu. Ntar, modulnya ada nggak ya? Ntar, saya cari dulu guys. Sambil absen ya, absennya pakai Givom aja. Teman-teman isi, ntar saya kirimkan ke link chat sambil saya cari dulu. Bentar lagi. Kalian nggak ada yang malam mingguan ya di sini ya? Enggak bang, tutor. Enggak bang, tutor bang. Waduh, Tutor, Bang. jadi bersalah saya ini ya. Aman aja bang, emang nggak ada kegiatan juga bang. Oh iya, oke. Nah itu sambil absen, ntar saya sambil cari yang ini gambar ininya, konfigurasinya. Bentar. Oh, udah kelihatan share screen saya? Sudah Bang. Oh belum. Yang ini yang apa PPT belum ya? Ntar sabar. Entire screen. Sekarang udah kelihatan semua belum? Saya share screen PPT. Belum ya? Oh belum. Oh udah. Nah ini nih, kalau dilihat itu kayak gini nih. Aduh ini Discord Roblox ini mengganggu. Nah ini nih kalau kita lihat tuh ada PY, PZ, PX kan, yang saya jelasin tadi kan. Nah jadi ini kalau sesuai dengan yang di modul ya, jadi ada PX, PY, PZ tuh, sama kayak yang tadi tuh. Nah tapi nanti ingat dilihat lagi dosennya. Kalau dosennya nanti menuliskannya 2P langsung, jadi nggak ada X, Y, Z-nya, nanti diikutin. Oke, teman-teman? Oke Bang. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini untuk kelas tutorial hari ini? Aman? Aman ya? Oke. Aman, Bang. Oke, kalau aman, saya cukupkan untuk pertemuan